Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak dalam pelajaran PKN. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Bapak doakan kalian dalam keadaan sehat dan semangat. Baiklah anak-anakku yang Bapak cintai, pada video pembelajaran kali ini Bapak akan membedah soal ulangan bab yang pertama, yaitu dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Ulangan bab tersebut dilaksanakan pada pertemuan keempat, yaitu hari Jumat 14 Agustus 2020. Ada kurang lebih 25 soal yang dalam bentuk pilihan ganda yang harus kalian jawab secara tepat. Nah, satu soal poinnya itu adalah 4. Jadi, jikalau kalian betul semua, 25 kali 4 yaitu 100. Baiklah anak-anakku yang Bapak cintai, mari kita langsung saja ke dalam pembahasan soalnya. Nah, kita lihat soal yang pertama ya anak-anak. Nah, sambil dilihat soalnya, kalian juga silakan sambil dilihat juga video pembelajaran yang pertama atau materi yang sudah Bapak share. Nah, soal yang pertama adalah pertanyaannya, siapakah Ketua BPU PKI? Pilihan jawabannya ada Soekarno, B. Rajiman Widyodiningrat, C. Muhammad Hatta, dan D. Sultan Syahrir. Kira-kira siapa pemimpinnya atau siapa ketuanya? Ya betul, jawabannya adalah B ya, Rajiman Widyodiningrat. Oke. Nah, kita lanjut soal yang kedua. Soalnya yaitu Supomo berpidato pada sidang BPU PKI tepatnya pada tanggal A. 29 Mei 1945, B. 30 Mei 1945, C. 31 Mei 1945, dan D. 1 Juni 1945. Kira-kira mana jawabannya? Ya, betul. Jawabannya adalah C ya, 31 Mei 1945. Baik, soal berikutnya yaitu berikut ini yang bukan termasuk rumusan pidato Soekarno adalah. Nah, jadi Soekarno itu mengemukakan 5 rumusan dasarnya yang disebut dengan Pancasila ya. Nah, istilahnya itu Pancasila. Nah, di sini ada pilihannya. Yang pertama A. Pri kesejahteraan rakyat, B. Internasionalisme, C. Kebangsaan Indonesia, dan D. Kesejahteraan sosial. Nah, kira-kira mana jawaban yang tepat? Ya, betul. Ini ya. Jadi ini adalah rumusan yang bukan rumusan Soekarno, yaitu Pri Kesejahteraan Rakyat. A jawabannya ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4. Pertanyaannya adalah istilah Pancasila lahir pada tanggal, nah awas, di sini ada kalimat istilah Pancasila. Ya, jadi bukan Pancasila, tapi istilahnya. Di sini ada pilihan jawabannya. Yang pertama A. 1 Juni 1945, B. 17 Agustus 1945, C. 18 Agustus 1945, dan D. 1 Oktober 1945. Nah, kira-kira mana jawaban yang tepat? Ya, jawabannya adalah 1 Juni 1945. Itu adalah hari lahirnya istilah Pancasila. Pak, kenapa bukan lahirnya Pancasila? Pancasila itu lahir secara konstitusional atau secara sah menurut hukum yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Jadi pada tanggal 1 Juni itu adalah hari lahirnya istilah Pancasila. Istilah yang dikemukakan oleh Soekarno atau judulnya dari Pancasila ini adalah istilah Pancasila. Baik, yang kelima. Kita lihat di sini soalnya, siapakah Perdana Menteri Indonesia saat berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1945. Jadi Indonesia itu pernah memiliki Perdana Menteri ya, Perdana Menteri yang pertama. Nah, di sini ada pilihan jawabannya. Yang pertama A. Sultan Syahrir, B. Mr. Syafruddin Prawira-Negara, C. Muhammad Yamin, dan D. Mr. Supomo. Nah, kira-kira mana jawaban yang betul? Ya, jawabannya adalah A ya, Mr. Sultan Syahrir. Beliau adalah Perdana Menteri pertama di Indonesia.
Nah, yang soal yang keenam, kapan terjadinya dekret presiden? Nah, pilihannya ada A. 19 September 1948, B. 5 Juli 1999, C. 30 September 1965, dan D. 15 Februari 1998. Kira-kira mana jawabannya yang betul? Ya, jawabannya adalah B ya, 5 Juli 1959. Baik, soal nomor 7. Pemilihan umum pertama di Indonesia terjadi pada tanggal, sekali lagi, pemilihan umum pertama di Indonesia terjadi pada tanggal A. 29 September 1965, B. 19 September 1948, C. 5 Juli 1959, atau D. 17 Februari 1998. Kira-kira pemilihan pertama di Indonesia terjadi pada tanggal? Ya, betul. Jawabannya adalah A. 29 September 1955. Baik, soal berikutnya yaitu nomor 8. Berikut ini yang bukan termasuk pemberontakan yang terjadi di tahun 1950 sampai 1959 adalah. Nah, jadi jawabannya di sini ada A. Ada pemberontakan DITI Sulawesi Selatan, B. Pemberontakan PRRI, C. Pemberontakan Permesta, D. Pemberontakan PKI. Kalau kalian lihat dalam video pembelajaran atau materi yang sudah Bapak share, pasti kalian tahu jawabannya. Apa jawabannya? Ya, jawabannya adalah D ya, pemberontakan PKI. Karena ini yang bukan termasuk pemberontakan yang terjadi tahun 1950 sampai 1959. Baik, kita masuk ke soal yang ke-9. Pertanyaannya di sini, pada tanggal 12 Agustus 1996 terjadi demonstrasi mahasiswa yang menyerukan Tritura yang isinya sebagai berikut. Apa itu Tritura? Ya, Tri tuntutan rakyat. Opsinya ada A. Turunkan harga, B. Bubarkan kabinet Dwi Kora dari unsur PKI, C. Bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya, D. Kembali pada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, kira-kira mana jawabannya? Ya, jawabannya adalah D ya, kembali pada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ya. Kan kecuali di sini ya. Oke, soal yang ke-10. Orde Baru tumbang dan digantikan dengan masa reformasi pada tanggal. Jika kalian jeli di video pembelajaran, Bapak sudah sebutkan di situ. Nah, di sini ada opsinya A. 21 Mei 1998, B. 20 Mei 1998, C. 22 Mei 1998, dan D. 23 Mei 1998. Mana jawabannya? Ya, betul. Jawabannya adalah A. 21 Mei 1998. Masuk ke soal nomor 11. Nilai berasal dari bahasa Latin, yaitu A. Valere, B. Valire, C. Velfire, atau D. Verbatim. Kalau kalian menyimak dengan baik, pasti ini tahu ya. Ini soal yang sangat mudah. Ya, jawabannya adalah A. Valero. Soal nomor 12. Menurut Notonegoro, dikatakan bahwa sesuatu yang berguna, yang berguna bagi manusia disebut dengan nilai A. Nilai vital, B. Nilai material, C. Nilai kerohanian, D. Nilai kebenaran. Awas ya, jangan sampai salah. Kalau kalian menyimak video pembelajaran dengan baik, pasti kalian tahu. Apa jawabannya? Ya, B. Nilai material. Itu adalah nilai yang berguna bagi manusia. Baik, berikutnya ada soal nomor 13. Jika kita hendak bepergian, maka dapat menggunakan kendaraan atau alat transportasi. Hal ini adalah salah satu contoh dari nilai A. Nilai vital, B. Nilai material, C. Nilai kerohanian, D. Nilai kebenaran. Kira-kira apa jawabannya? Ya, betul. Jawabannya adalah A ya, nilai vital. Baik, soal berikutnya itu nomor 14. Berikut ini yang bukan termasuk nilai kerohanian menurut Notonegoro adalah
A. Nilai kebenaran, B. Nilai keindahan, C. Nilai kebaikan, D. Nilai kejiwaan. Apa kira-kira jawabannya anak-anak? Ya betul, jawabannya adalah D. Nilai kejiwaan. Sangat mudah sekali ya. Baik, kita masuk soal yang nomor 15. Seperangkat gagasan yang menjelaskan atau melegalisasi tatanan sosial, struktur kekuasaan, atau cara hidup dilihat dari segi tujuan, kepentingan, atau status sosial dari kelompok atau kolektivitas. Hal tersebut merupakan pengertian ideologi menurut, nah ini juga gampang ya, bakal nyimak di video, pasti kalian tahu juga. A. Horton and Ford, B. W. Newman, C. Mubiarto, D. Notonegoro. Apa jawabannya? Ya, jawabannya adalah B. W. Newman. Soal nomor 16. Menjadi pedoman bagi individu, masyarakat, atau bangsa untuk berpikir, melangkah, dan bertindak adalah salah satu bagian dari, ya kalau kalian menyimak pasti tahu ya, ini juga sangat mudah sekali. A. Kedudukan ideologi, B. Dasar hukum ideologi, C. Fungsi ideologi, D. Manfaat ideologi. Kira-kira apa jawabannya? Ya, jawabannya adalah C ya, fungsi ideologi. Soal nomor 17. Nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar dan digali dari kekayaan rohani dan budaya masyarakat sendiri. Hal ini adalah salah satu ciri dari ideologi A. Tertutup, B. Terbuka, C. Fasisme, D. Komunisme. Apa jawabannya? Ya, jawabannya adalah B ya. Ideologi terbuka. Sangat mudah sekali ya. Nomor 18. Negara Tiongkok atau Cina dan Laos adalah salah satu negara yang mengadopsi ideologi A. Ideologi tertutup, B. Terbuka, C. Fasisme, D. Komunisme. Apa jawabannya? Ya, betul ya. D, yaitu komunisme. Soal nomor 19. Berikut ini yang bukan termasuk nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah, ingat ya, di sini ada kalimat bukan. A. Nilai dasar, B. Nilai instrumental, C. Nilai praktis, D. Nilai material. Apa jawabannya? Ya, betul. Jawabannya adalah D. Nilai material. Masuk ke dalam soal nomor 20. Pancasila adalah nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh. Hal ini adalah pengertian dari dimensi, nah ada ya materi tentang dimensi-dimensi. A. Dimensi normatif, B. Dimensi idealisme, C. Dimensi realitas, D. Dimensi instrumental. Apa jawabannya? Ya, betul. Jawabannya adalah dimensi idealisme. Baik, kita masuk ke dalam soal nomor 21. Lembaga negara, hukum, dan sistem demokrasi merupakan perwujudan dari nilai-nilai Pancasila di bidang A. Bidang politik, B. Ekonomi, C. Sosial budaya, D. Pertahanan dan keamanan. Kalau kalian menyimak dengan baik video pembelajarannya atau materi pembelajarannya pasti sangat mudah. Apa jawabannya? Ya, betul. Itu masuk ke dalam bidang politik. Soal nomor 22. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI periode 2019 sampai 2014 adalah, yang kemarin bikin heboh ya. Orang lagi ngomong miknya malah dimatiin. A. Bambang Susatyo, B. Puan Maharani, C. Lanyala Mataliti, D. Anwar Usman. Apa jawabannya? Ya, betul. Jawabannya adalah Puan Maharani. Nomor 23. Berikut ini yang tidak termasuk ke dalam perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang sosial budaya. Ya, sosial budaya. A.
menghargai keberagaman budaya Indonesia. B. Pelestarian keragaman budaya Indonesia. C. Mengembangkan nilai-nilai persamaan status sosial secara sempit. D. Pengembangan nilai sosial dan budaya menuju modernisasi yang dijiwai Pancasila. Nah, kira-kira apa yang tidak termasuknya? Apa jawabannya? Ya, jawabannya adalah C. Baik, berikutnya adalah soal nomor 24. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Hal tersebut merupakan isi dari salah satu pasal pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu, ini sangat mudah ya soalnya, kalau kalian mempersiapkan dengan baik pasti tahu. A. Pasal 27 ayat 1, B. Pasal 27 ayat 2, C. Pasal 27 ayat 3, atau D. Pasal 27 ayat 4. Apa jawabannya? Ya, betul, jawabannya adalah C. Pasal 27 ayat 3. Nah, soal yang terakhir ya, soal nomor 25. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Hal tersebut merupakan isi dari salah satu pasal pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu A. Pasal 33 ayat 1, B. Pasal 33 ayat 2, C. Pasal 33 ayat 3, dan D. Pasal 33 ayat 4. Apa jawabannya? Ya, ini sangat mudah ya, pasal 33 ayat 1 A jawabannya. Oke, baiklah anak-anakku yang Bapak cintai, itulah pembahasan soal dari ulangan bab yang pertama ya. Jika kalian betul semua, maka selamat ya. Jika belum, ya mungkin silakan kerjakan remedial. Pak, saya belum ulangan. Ya, silakan langsung hubungi guru PKN yang bersangkutan. Baiklah anak-anakku yang Bapak cintai, sekian video bedah soal kali ini. Sampai ketemu dalam materi bedah soal berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.